akhirnya anu bakal porak. Jadi ini satu temuan yang sangat menarik ya, yang mungkin bisa mengisi sejarah kebudayaan Kabupaten Nganjuk, karena ada beberapa variasi artefak yang berhasil ditemukan, antara lain yaitu ini guci, kemudian talam dari perunggu, besi dan sebagainya. Dan mungkin kaitannya dengan ini ada juga mungkin mata uang ya, mata uang Cina itu biasanya konteksnya dengan ini, dengan guci. Nah, dari adanya temuan ini kita bisa memperkirakan, menginterpretasi bahwa ada pendukung masyarakat, pendukung kebudayaan klasik ya, yang pernah eksis, pernah ada di wilayah tersebut, di wilayah Tritik. Meskipun secara arkeologis dicatat konon bahwa Tritik ini juga merupakan kawasan prehistori karena banyak ditemukan fosil. Nah, dengan adanya ini fenomena ini, maka kita bisa justru mengetahui bahwa wilayah Tritik ini dipakai sebagai pusat peradaban tidak hanya satu periode, tapi merupakan satu kontinuitas zaman dari prasejarah sampai dengan klasik. Untuk temuan ini diperkirakan dari abad berapa, Pak? Kalau melihat dari gucinya ini ya, saya juga dengan diskusi dengan ahlinya ya, namanya itu Ibu Widiati. Beliau ini memang ahli keramik yang dulu pernah menjadi Kasubdit di Direktorat Peninggalan Bawah Air ya, khusus menangani keramik. Itu ketika saya perlihatkan foto-fotonya, itu beliau mengatakan bahwa itu adalah dari dinasti Yuan. Jadi memang sebelumnya saya sudah juga memperkirakan karena ini dari dinasti Yuan, karena di Trowulan itu banyak sekali koleksi semacam ini memang dari dinasti Yuan. Jadi dari abad ke-13 sampai abad ke-14, 15. Jadi ini pada masa Majapahit. Kita tahu bahwa masa Majapahit ini hubungan dengan Cina itu sangat erat ya. Itu ditulis baik dalam negara tetangga maupun dalam berita-berita Cina. Temuan ini kan berada di hutan dan di bukit yang tinggi, Pak. Ya. Untuk dugaannya kenapa bisa benda ini sampai di situ, Ya. Pak? Pertama, lokasi untuk pusat peradaban itu memang dipilih baik secara kesuciannya, keamanannya, dukungan kelangsungan hidup bagi mereka ya, itu sudah dipilih oleh nenek moyang. Kita tahu bahwa gunung ini kan gunung ya, gunung, hutan gunung terutama, itu sejak zaman prasejarah dianggap sebagai tempat bermukimnya roh nenek moyang, dwelling, tempat tinggalnya
roh nenek moyang, sehingga banyak dipuja di beberapa negara di Asia Tenggara, bahkan di negara-negara yang lain ya, karena gunung ini dianggap sebagai sumbu yang menghubungkan antara bumi dengan langit ya. Oleh karena itu tidak sedikit jumlahnya peninggalan arkeologi yang ditemukan di wilayah gunung, di wilayah perbukitan dan sebagainya, pokoknya di tempat yang tinggi. Apakah itu bisa dikatakan kalau hutan Tritek dan Pekengan itu dulunya perkampungan seperti itu? Kalau kita mengatakan itu perkampungan, maka kita akan berbicara pada sebuah kawasan, jadi archaeological area namanya. Nah, itu harus memerlukan satu kajian yang betul-betul komprehensif ya, karena tidak mudah menentukan satu kawasan ini, satu lokasi temuan menjadi sebuah kawasan. Karena kawasan ini meskipun tidak diwakili oleh luasnya area ya, tetapi paling tidak dia mempunyai ciri-ciri yang kompleks tentang sebuah kawasan. Meskipun memang pada umumnya kawasan itu adalah luas ya, seperti kawasan Trowulan itu dianggap sebagai bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Kemudian kawasan Angkor itu luasnya 200 km persegi. Nah, kalau Tritek ini nantinya kalau memang ada penelitian yang serius ya, penelitian yang betul-betul artinya betul-betul pure murni penelitian untuk mengetahui tinggalan-tinggalan yang ada, bisa jadi itu merupakan sebuah kawasan karena dia mewakili beberapa periode pada masanya. Temuan ini akhirnya akan dinyatakan sebagai cagar budaya, Pak? Ditetapkan. Untuk bisa dikatakan itu sebagai cagar budaya, kalau temuan ini benda, tapi kalau tidak hanya benda, tapi ada bangunan, ada struktur, itu nanti menjadi situs. Nah, kalau dia lebih dari satu situs bisa menjadi kawasan. Nah, untuk bisa mencapai tahap itu perlu didaftarkan dulu, baru kemudian diadakan pengkajian. Hasil dari kajian inilah yang kemudian nanti oleh tim ahli cagar budaya Kabupaten Nganjuk dilakukan proses penetapan dengan menyusun naskah usulan penetapan kepada Bupati. Untuk langkah selanjutnya, benda-benda ini akan seperti apa? Pemanfaatan cagar budaya itu bisa bermacam-macam ya. Oleh karena itu paling efektif diamankan dulu, kemudian ditaruh di museum, karena kalau sudah di museum dia bisa bermanfaat baik dari segi edukasi, pendidikan, sosial ya, mungkin juga agama ya, dan yang lebih penting lagi juga barang tentu bermanfaat untuk kebudayaan. Dan instansi yang berwenang yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 di Trowulan, karena instansi inilah yang nanti
akan memberikan reward dan juga anjuran-anjuran teknis maupun administrasi kepada si penemu.